In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Raymond Herlindo. I'm not too strong. Biasanya gue duduk di situ ya? Biasa duduk sana. Sekarang ada di sini. Oke. Ya kan? Oke. Mon, kita partneran udah jalan berapa ya? 3 tahun. 3 tahun lebih ya. Mungkin banyak hal juga yang kita mungkin belum sempat ngobrol secara dalam. Tadi gue sebenarnya iseng sih. Pada saat perjalanan gue langsung kepikiran, gue pengen nanya ini deh sama lo. Yang gue belum kepikiran adalah pada saat orang pertama kali bilang kemanusiaan atau memanusiakan manusia. Yeah. Apa sih pendapat lo yang pertama kali keluar? Yang pertama kali keluar di benak ya? Iya. Manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila, bos. Oke. Iya kan? Adil dan beradab. Cuman apa ya? Gue masih bingung kalau adil dilihat dari mana, beradab mengacu ke siapa, ya kan? Iya. Beda-beda. Apa namanya? Bukan penglihatan. Apa namanya? Sudut pandang. Iya, sudut pandang dari lu, dari gue. Ini yang jadi manusia nih yang kayak gimana? Apa yang baik? Oke, kalau misalkan kita tarik sedikit lah ya. Pada saat tadi lu ngomong adalah paling gampang kita berpatokan dengan Pancasila, kemanusiaan adil dan beradab. Menurut lu adil itu apakah harus selalu sama? Enggak dong. Enggak, beda. Adil dan sama beda. Kalau kayak ngasih ke anak kecil permen sama ke orang anak kecil 1 permen, ke orang dewasa 1 permen. Okay. Sama-sama adil 1 permen. Tapi kan nggak sama. Mungkin anak kecil itu senang dikasih permen, orang dewasa enggak lah. Belum tentu senang dikasih permen cuma 1 gitu kan. Ya sama-sama adil, sama-sama dikasih 1, cuman nggak sama. So jadi kalau dari rusnya adalah bagaimana kita bisa bersikap adil pada saat kita hidup bermasyarakat. Lu pasti punya saudara segala macam kan. Berteman juga pasti sama kan ya, kayak yang adil dong. Sering ada kata-kata gitu ya. Menurut lu jadi adil tuh harus seperti apa bersikap adil? Susah bro. Bersikap adil. Adil. Karena gue sendiri ya, gue ngerasa tuh gue tuh belum adil, karena itu susah banget sih untuk adil, untuk bukan menyamaratakan semua ya, kayak adil tuh ke beda orang, kayak gue ke elu dan gue ke teman gue yang lain. Gimana ya? Gue bingung ngejelasin itu. Adil ya. Ya kan? Ini pertanyaan. Kenapa sih? Karena gini, selama ini kita mungkin disibukkan dengan pekerjaan kita dan segala macam. Yang akhirnya gue kemarin singkat gue mikir kayak si Raymond kan lulusan humaniora ya gitu. Nah itu dia. Enggak, yang gue bingung ya pertama kali ya, ketika lu ngomong kan Raymond lulusan humaniora. Lulusannya namanya humaniora, tapi belajarnya kan gue belajar sastra. Dan itu kan berubah jadi humaniora ketika gue mau lulus tuh tahun-tahun berapa ya? 2012. Tadinya apa? Bukan ya, sarjana sastra. Tadinya sarjana sastra, jadi humaniora kan. Cuman gue emang dari kuliah tuh tertarik dengan manusianya aja. Karena setiap manusia beda-beda. Beda cara ngomong, beda cara nangkep, dan penglihatan adil menurut masing-masing manusia tuh beda gitu. Nah kalau dari lo? Adil. Ya. Pada saat misalkan pada saat lu berteman saja, gue memperlakukan orang, atau mungkin lu dalam berbisnis selama ini. Kalau berbisnis gue udah tau lah bagaimana lu bersikap lah. Iya. Tapi pada saat bagaimana ke orang lain, karena kan kita punya lingkup pertemanan berbeda kan. Iya. Nah, konotasi adil, karena lu gue liat kalau lu kan lingkup pertemanan lu jumlah lebih banyak dibanding gue. Dibanding gue. Kalau gue kan emang sedikit lah. Emang bisa hitung jari lah. Bisa hitung jari banget. Kalau kan banyak. Lumayan cukup banyak. Iya. Berarti kan harus bersikap minimal adil. Adil dalam arti adil kan banyak, bukan pada saat kita hanya berbagi atau enggak, tapi meluangkan waktu kita, atau kita bisa ya udah gue yang kesana deh. Enggak. Nah beda gini. Kayak sama aja menurut gue ya. Kayak sama aja kayak misalkan gue ngaca, anjing gue ganteng gitu ya. Terus pas gue nanya sama lu gue ganteng kan? Biasa aja, masih banyak yang lebih ganteng daripada lu. Sama kayak gitu, kayak misalkan gue ngerasa gue udah adil nih sama teman-teman gue. Cuma kan lu, setiap orang ngeliat beda-beda lagi kayak
Bisa aja gue udah adil sama lu, terus lu bilang lu tuh nggak adil, Mon. Karena Kan kayak kemauan lu sendiri Iya, kan. iya, Lu iya. punya ada tingkat. satu benchmark sendiri. Iya, Setiap iya. orang punya bahwa gue mau diperlakukan adil tuh seperti ini. Iya, betul. Sehingga kadang-kadang adil menurut mereka belum tentu adil menurut kita. Betul, makanya susah menggaris tengahkan tuh adil tuh kayak gimana, karena setiap orang tuh beda-beda. Kayak tadi gue kasih permen, mungkin menurut anak itu gue adil. Gue ngeliat nih Kak Remo nih ngasih permen ke gue sama ke Jumlahnya temannya, sama. jumlahnya sama, adil ya dia. Cuman ke teman gue yang satu lagi, masa gue dikasih permen, Mon? Gue nggak suka permen gitu. Yeah. Nggak adil lu. Anak kecil dikasih permen karena dia suka, gue nggak suka permen, kan bisa gitu. Jadi menurut gue lebih ke orang yang menerima keadilan itu yang berbicara kalau ini adil apa enggak gitu. Nah, berarti kalau gitu, pada saat orang punya konotasi adil yang berbeda, berarti kemungkinan terjadinya ada konflik berarti kan cukup besar dong. Iya. Kita nggak akan bisa nangkep pola pikir dia apa, apalagi dengan orang-orang Betul. mungkin kita baru kenal ya. Iya, menurut gue gitu. Ya kan? Nah, bagaimana lu bisa menghadapi itu? Karena so far selama ini, let's say misalnya contoh dari pengalaman kita aja ya, selama kita berjalan bisnis kita, awal juga pasti kan kita punya point of view sangat berbeda. Kita bahkan orang lihat pun juga kiri kanan banget, beda kan? Tapi kita berdua bisa memperlakukan masing-masing dari kita bersifat adil. Itu kan di gua. Nah, tapi bagaimana lu sendiri juga sebenarnya apa ya? Mungkin bisa menerima atau menurunkan ego atau bisa menerima pola pikir orang lain dulu. Ya itu jawabannya, menurunkan ego, mengerti satu sama lain. Kalau lu maunya begitu, gua maunya begini, oke kita cari tengah. Adil kan? Lu setuju nggak nih kalau kita tengah nih? Setuju, gua setuju, adil dong. Nah, begitu. Kompromi. Kompromi. Lu sukanya di mana, gue sukanya di mana. Kalau kita sama-sama jauh, kita cari titik tengahnya di mana. Lu setuju, gue setuju, oke itu adil. Ya kayak lebih kayak gitu ya menurut gue. Iya, karena gini, gue juga cukup banyak pada saat gue berpartner sama lu, gue cukup belajar banyak banget bagaimana kita bisa menurunkan ego, bersabar dan segala macam, ya kan. Tapi yang kadang-kadang yang masih apa ya, yang masih gue tanda tanya adalah bagaimana dari lo sendiri itu bisa menurunkan ego, padahal kita kadang-kadang susah nggak sih? Karena gue pribadi pun untuk belajar sama lo aja di setahun 2 tahun baru gue nanggap kayak oh iya ternyata bakal jadi masalah nih kalau gue kesannya guru banget ya, guru spiritual. Guru spiritual. Gimana ya? Ya lo kalau gue sih gue harus benar-benar sadar ya kalau setiap orang tuh beda-beda, pola pikirnya beda-beda. Lu nggak bisa menyamaratakan semua, tapi kita punya titik temu yang harus dicari. Itu sih, kalau gue sih masih pengen mencari titik temu itu ya. Masih mau ya menerima kalau orang itu begitu. Berarti bisa dikatakan bahwa pada saat lu bertemu dengan orang baru atau lu berteman, lu berusaha untuk menurunkan ego lu dulu, mengenal orang itu dulu, bukan orang itu kenal kita dulu berarti. Iya, seharusnya gue tahu dia dulu. Ya kalau menurut gue ya, gue harus tahu dia dulu, baru gue kasih tahu gue kayak gimana gitu loh. Kalau misalkan dia tidak terima gue bisa cari tuh titik temu tuh. Dia nih maunya diapain. Tapi kalau misalkan gue malas, ya nggak gue tengahin, ngerti nggak sih lo? Nah, sampai di tahap mana lo berusaha untuk mengerti orang dan lo bisa, oh ini orang nggak suka ini, lo mencoba untuk menyeimbangkan. Karena akan berbeda tipis ya pada saat lo menyesuaikan sama dengan munafik kan. Pada saat kalau kita bersifat munafik kan kita tidak mengeluarkan sifat asli kita sehingga kita ngikutin mereka. Tapi pada saat kita menyesuaikan juga harus ada itu sebenarnya. Di tahap mana sebenarnya menurut lo ya kayak, oh ini nggak munafik di sini, emang gue mencoba untuk mengerti dia. Mencoba untuk kalau nggak nemu ya di tengahnya, maksudnya kan gue tau dia nih, gue berusaha ngasih tahu gue kayak gimana. Udah itu, gue berasumsi dia tahu gue. Tapi kalau misalkan gue udah tahu dia, oh mungkin titik tengahnya di sini nih, gue coba nggak nemu, ganti lagi sini sampai benar-benar nggak nemu, berarti udah gue nggak bisa nih sama nih orang gitu. Cuman gimana ya, gue lebih banyak berharap untuk ketemu titik tengah. Kalau misalkan gue yakin, misalkan gue pengen nih temenan sama lu nih, kita jalan bisnis bareng, titik tengahnya udah nemu. Tapi kalau itu nggak ketemu, gue berharap kayak satu saat
bisa nih ketemu nih kalau gue ngasih sesuatu hal yang gue tahu untuk bisa lu berubah, untuk nyampe ke titik tengah ini nih. Jadi gue ke titik tengah duluan, gue ajak lu ke titik tengah ini biar kita sama-sama di tengah nih. Gitu. Minimal secara tidak langsung adalah lu mengajak orang itu bukan mengerti lu tapi melihat. Iya. Melihat atau merasakan bahwa ini loh. Iya betul. Ini loh nih kita seharusnya di tengah sini nih. Lu kan nggak suka ini, gue juga nggak suka ini. Ya udah jadi di sini aja. Kalau misalkan orang itu nggak terima baru cabut. Untuk menghindari resiko adanya permasalahan baru berarti. Iya. Capek. Sebelum ke situ masalah mulu tuh pasti. Iya kan? Iya makanya. Masalah mulu. Pada saat ada masalah itu kan permainan emosi itu kan main banget sebenarnya. Iya. Dan gue sampai hari ini ya, sampai gue berteman sama lo 3 tahun, gue hampir paling gue ngeliat lu marah tuh cuma sekali. Iya. Itu pun juga nangis juga sekali. Nangis sekali. Marah pun lu marah pun aja itu karena posisi waktu itu dulu gue yang ribut aja juga. Iya. Kalau gue nggak ribut, gue juga nggak pernah ngeliat lu marah. Iya. Sebenarnya aslinya Raymond adalah seorang Raymond tuh pernah marah nggak sih? Pernah lah. Gue pernah marah lah. Gue kuliah tuh banyak orang yang bilang kayak teman-teman gue kan manggil gue Om Raymond. Om lu ngapain marah-marah mulu sih? Gitu. Om Raymond marah, Om Raymond kayak gitu. Kuliah S1. Selalu gue digituin. Lah, aneh ya? Berarti kan ada perubahan yang cukup signifikan dong pada saat ada teman S1 lu melihat itu dan gue sebagai teman lu di S2 lu melihat suatu pribadi yang berbeda. Iya, mungkin gue dulu masih mencari jati diri. Gue gimana ya? Makin kesini makin banyak problem yang gue dapet. Kayak ya kalau misalkan gue emang udah nggak bisa, ya udah pasrah aja, nggak usah dilawan gitu. Kalau lu lawan, ya lu bakal jadi marah-marah bos. Dan akhirnya kita nggak bisa mikir apa-apa. Iya, karena lu berhubungan sama manusia yang kompleks. Nggak ada rumus 1 tambah 1 2, nggak ada. Karena manusia kompleks. Kadang-kadang dia bisa menerima pendapat lu, kadang dia bertentangan dengan lu. Padahal kasusnya sama, kan? Kan sering kan gitu kan, tergantung mood gitu loh. Ya di situ. Makanya apa namanya? Kalau belajar kan dari mana aja no teh. Kayak dari semua film pun jagoan tuh pasti kalah duluan. Dan di situ belajar baru dia bisa ngalahin musuhnya. Ya sama kehidupan juga gitu sih menurut gue. Lu bisa belajar dari manapun, dari terutama diri lu sendiri sih untuk menilai sebuah masalah, dan lu belajar dari situ untuk lebih dewasa. Nah, ini menarik nih. Ada satu kata lo tadi yang langsung gue menilai diri sendiri. Bagaimana kita bisa menilai diri sendiri pada saat, karena kan nggak semua orang bisa menurunkan ego atau emosi bahwa menyadarkan diri bahwa kayaknya gue yang harus introspeksi nih. Karena dulu pun aja sebelum gua ketemu sama lo, sebelum gua ketemu sama senior gue yang ngedidik gue sempat di posisi kayak mestinya lo introspeksi. Gue punya pendirian seperti ini. Tapi emang pada saat kesini gue mulai yang kayak ya gue berjalan, gue bisnis sama lo, gue mulai kayak ya buat apa didebatin kan? Iya. Yang tadi lo bilang pada saat manusia itu kompleks. Tapi kompleks. untuk lo perjalanan bisa sampai di titik oh ya udah deh ini manusia kompleks, kan nggak mudah sebenarnya. Ya, kalau gue belajar sama lo, karena gue ketemu banyak orang loh. Gue ketemu banyak orang yang pemikirannya aneh-aneh, pemikirannya kadang gue bertanya juga ke diri gue sendiri ya. Ketika gue mikir sesuatu, pemikiran gue bener apa enggak? Nah, kalau lu nggak sharing itu ke orang, lu nggak akan tahu itu benar apa enggak. Tapi kalau lu mempertahankan itu, lu bisa jadi sesat, bos. Bisa jadi aneh lu dilihat orang-orang. Iya nggak sih? Kayak gue berperilaku sesuatu, gue bener nggak sih begini ya? Apa menurut gue doang nih bener nih, tapi menurut masyarakat ini salah gitu loh. Kan itu yang harus dipertimbangkan kalau lu ya syukur-syukur kalau misalkan apa yang lu lakuin tuh benar, lu tujuin ke masyarakat dan orang lain, oh iya dia orang baik, oh dia lakuinnya benar, kan kayak gitu kan. Karena ya apalagi masyarakat bisa berkomentar aneh-aneh. Jadi bisa dikatakan bahwa pada saat kita terjun di masyarakat, kita dalam pergaulan, sebenarnya salah satu yang kita bisa lakukan adalah mengaca pada diri sendiri dulu. Iya. Karena sifat semua masyarakat menurut gua ya, semua masyarakat nih itu ada di lu. Sama.
Cuman Sama. kitanya aja nggak sadar mungkin ya. Iya, kita ego, marah-marah. Ya semua masyarakat pasti, orang-orang tuh pasti punya sifat-sifat itu. Cuman Iya. yang mana yang dominan dan mana yang lu mau tunjukkan ke orang, Iya. dan mana yang lu tahan, ya kan? Iya benar juga. Iya sih ya. Pada Iya saat kan? semua orang pasti bisa marah, semua orang bisa nangis, semua orang bisa bete, Iya. bisa capek. Cuman Lebih ke perasaan sih. iya sih, tapi di level yang berbeda-beda orang itu. Nah, di saat itulah sebenarnya daripada kita memaksakan orang itu untuk masuk ke kehidupan kita, Iya. lebih baik kita mempelajari dulu bahwa orang ini berbagai macam-macam dan Betul. kita itu sebenarnya ada di level mana. Iya. Sehingga akhirnya kita bisa masuk bahwa sebenarnya bukan kita bisa masuk, tapi kita bisa Mengerti apa mengurangi terjadinya konflik. Iya, betul. Konflik ya kayak nggak terima apa yang dia perbuat, ya coba dulu lu berada di posisi dia, lu akan melakukan itu apa enggak, kenapa dia ngelakuin itu gitu kan. I get the point. So berarti oke. Ini mungkin ini yang bisa digaris bawah banget kali ya, bahwa pada saat lu mendapat suatu masalah atau lu bergaul atau apapun di masyarakat adalah point of view lu diusahakan jangan dari lu sebenarnya. Iya. Point of view adalah menjadikan diri kita di posisi dia, melihat Iya. bahwa lu kalau ngeliat gue gimana, Mm-mm. lu kalau di posisi dia menghadapi masalah itu seperti apa. Karena kan banyak orang juga kalau misalkan kayak lagi curhat atau lagi masalah, kita mungkin bisa ngasih kata-kata bijak, Mm-mm. tapi kita lupa bahwa dari posisi dia Iya. tidak bisa segampang itu, bos. Gua nggak butuh kata-kata lu itu, gue lagi sedih nih, Iya kan? dengerin aja gue gitu kan. Kayak apa namanya? Gue sebelum keluar rumah nih, sebelum lu ketemu orang, lu biar lu lebih apa namanya, lu bisa menerima orang itu ya, lu bisa mengerti orang itu kayak gimana, anggap diri lu tuh lebih rendah daripada orang itu gitu loh. Dan itu yang paling susah. Iya. Bener gak sih? Lu Dalam tuh, perjalanan hidup. iya, lu orang-orang yang lu temuin ini lebih pintar daripada lu, lebih bijak daripada lu, dah. Lu di situ bisa belajar dari orang itu, walaupun kenyataannya enggak ya. Cuma kan dari situ lu bisa menghormati lawan bicara lu. Karena lu tidak lebih daripada orang itu gitu. Kalau gue ya. Di saat berarti kalau kita ngomong pada saat kita mencoba menghormati, di saat itulah mulai kita bisa menekan ego kita ya. Iya. Kuncinya di hormat itu kan ya. Iya. Respect lah. Pada saat kita nggak respect, makanya banyak orang jadi akhirnya kemana-mana akhirnya. Iya. Kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lu harus beradab. Memanusiakan manusia. Kayak kalau lu ajak ngomong ini manusia juga, lu bisa marah, dia juga bisa marah. Lu bisa tersinggung, dia juga bisa tersinggung. Oke, berarti poinnya adalah satu yang kalau dari tadi kita ngomong adalah bagaimana lu bisa memanusiakan manusia. Dan kalau ditanya caranya seperti apa adalah lu melihat orang itu harus bisa respect supaya lu bisa menurunkan ego lu. Iya. Sehingga akhirnya bisa merasakan apa yang dirasain dulu. Iya. Karena pada saat lu tidak punya respect terhadap orang itu, lu akan sulit untuk mengerti dia seperti apa. Dan konflik akan terjadi. Iya. Ego sama-sama tinggi kan. Yes, dan itu pun nggak cuma masalah kita berteman pada saat kita punya pasangan, pada saat kita sama orang tua kita, dan itulah yang harus kita lakukan sebenarnya. Iya, dan masalahnya tidak semua orang melakukan seperti itu gitu. Ya kan? Kalau misalkan lu ketemu orang yang sama-sama menurunkan egonya, enak. Bisa cepat sama-sama mengerti. Tapi kalau misalkan lu berhubungan dengan orang yang tidak seperti itu kan, itu agak sulit. Oke, ada telepon. Oke. Next, mungkin terakhir nih gue tutup dengan salah satu kalimat yang sering lo ngomong dan itu menjadi patokan gue juga sekarang adalah so dari semua kita omongin adalah mencoba untuk mendengar. Wah, mantap tuh. Untuk mengerti tapi mendengar untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Iya. So orang-orang di luar sana pada saat kita mendengar sesuatu jangan ingin kita menjawab, tapi mengertilah orang itu ada di mana. Iya, ini orang ini lagi ngomong apa sih? Oke, sip. Maksudnya apa sih? Ya. Thank you, Mon. Lagi lah, kayaknya masih kurang. Nanti kita akan lanjut lagi di episode yang lain. Oke. Thank you, Mon. Thank you.